selamat pagi anak-anak. Jadi kita belajar kembali ya mengenai pola bilangan. Kalau yang sebelumnya Ibu sudah menjelaskan pola bilangan berupa angka, sekarang kita akan belajar jika pola bilangan itu berupa gambar. Nah, bagaimana kelanjutannya? Mari kita saksikan. Nah, di sini ini merupakan pola bilangan. Kalau kita lihat ini bentuknya seperti persegi panjang ya. Jadi ini adalah pola bilangan di mana ini adalah pola bilangan persegi panjang ya. Kalau kita lihat, suku pertamanya itu adalah 2 ya. Jadi U1-nya itu adalah 2 gitu. Kalau yang ini U2-nya itu adalah 6 gitu ya. Kalau yang ini U3-nya itu adalah 12. Nah, bagaimana dengan kelanjutannya U4 gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada beberapa karakteristik yang bisa kalian lihat. Kalau suku pertama itu dia memiliki barisan yang bagian awal ini 1 gitu ya. Kalau yang ini barisan suku kedua, jadi ada 2 bundaran. Nah ya, kalau yang suku ketiga 3 bundaran. Nah, sehingga kalau kita ingin mencari suku keempat gitu ya. Maaf ini Ibu salah tulis. Jadi ini suku keempat. Jadi kalau suku keempat tentunya bundarannya pasti ada 4 gitu ya. Jadi mari kita buat 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, itu yang kalau yang menurun ya. Nah, atas bawahnya itu ya. Jadi kita lihat 1, 2, 3, 4. Nah, bagaimana dengan kanan kirinya atau ke sampingnya? Nah, kita lihat kalau ini ke sampingnya ada 2 kalau suku yang pertama ya. Kalau suku yang kedua ke sampingnya ada 3 ya. Kalau suku yang ketiga bundarannya ke sampingnya ada 4. Sehingga kalau suku yang keempat tentu bundarannya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita tinggal teruskan saja yang lain. Nah, ini tinggal diikuti saja ya. Berapakah ini totalnya? Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sehingga suku keempat itu ada 20. Nah, bagaimana kalau yang ditanya adalah suku yang ke-50? Nah, apakah kalian membuat bundaran sebanyak 50? Nah, Ibu rasa itu agak kesulitan ya. Jadi capek kita membuat bundaran. Nah, kita lihat aja di sini. Angka 2 ini tentu bisa kita lihat dari perkalian 1 dikali 2, ya kan? Jadi bundaran yang turun tadi ada 1, bundaran yang ke samping ada 2. Kalau 6 ini itu adalah 2 dikali 3. Nah, bundaran yang turun ada 2, bundaran yang ke samping ada 3. Nah, kemudian kalau yang 12 ini 3 dikali 4. Nah, kalau yang ini bundarannya 4 dikali 5. Nah, otomatis kita akan tahu yang di sini berapa. Kalau dia suku ke-4 tadi turunnya kan 4 ya. Ke sampingnya 5. Nah, kalau suku yang ke-50 ikuti saja. Berarti turunnya 50, ke sampingnya 51. Sehingga 50 dikali 51 hasilnya adalah 2550. 2550. Nah, ya. Jadi, kalau kita mengikuti polanya, kalau kita anggap yang awal-awal ini adalah N yang berurutan ya. 1, 2, 3, 4 gitu ya. 5 dan seterusnya sampai ke 50 juga ya. Nah, kalau yang ditanya adalah suku ke N-nya atau N, kita ambil
secara umum gitu ya. Berarti yang di sini kan N yang pertama, N kedua, N-nya yang 3, N yang keempat, ini N-nya 5. Kalau ini N ya N ya, dikali N ditambah 1 gitu jadinya. Karena kenapa? Kalau yang di sininya awalnya 1, sampingnya 2, kan gitu ya. Kalau yang pertamanya 1, pengalinya 2 nanti setelahnya. Kalau yang awalannya 2, berarti pengalinya 3. Kalau yang awalnya 3, pengalinya 4. Kalau yang awalnya 4, pengalinya 5. Nah, berarti kalau yang awalnya 50, pengalinya 51. Berarti kalau yang awalnya N, pengalinya ya N tambah 1, tinggal ditambah 1. Berapapun ya nanti angkanya. Gitu ya. Jadi di sini N dikali, ini kalau nggak ada tanda itu artinya kali ya, N ditambah 1. Nah, ini adalah kita belajar pola bilangan dengan bentuk gambar persegi panjang seperti itu.